Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir video penjelasan bakat untuk wilayah Relating Talents. Kali ini kita akan membahas mengenai bakat adaptability. Baik, kita akan mulai dengan pengertian bakat adaptability, yaitu bakat yang mendorong seseorang untuk mudah beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah ya. Jadi seseorang ini adalah orang yang sangat responsif dan mampu memilih respon yang tepat di setiap perubahan situasi. Mereka juga pribadi yang dinamis serta fleksibel. Mereka hidup di hari ini dengan fokus apa yang terjadi saat ini, di mana saya saat ini, dan situasi sekarang. Jadi inti dari bakat ini adalah memberikan kesesuaian. Orang-orang yang sangat spontan dengan ekspresi yang santai gitu ya, apapun yang terjadi, yang berubah di hadapannya, walaupun itu membuat beberapa orang merasa tidak nyaman ya dengan perubahan yang mendadak, tapi bagi orang dengan bakat adaptability itu malah menjadikan mereka semakin berenergi untuk menjalankan aktivitas justru di situasi yang tidak terduga. Baik, kemudian potensi kekuatan apa saja yang mungkin dimiliki oleh bakat adaptability? Yang pertama adalah serving atau pelayanan. Adaptability dilengkapi dengan bakat belief dan juga empati, membuat mereka mampu melayani orang lain dengan tentu saja bukan dengan imbalan materi ya, tapi benar-benar dengan ketulusan hati. Kemudian ada juga potensi kekuatan greeting. Apabila bakat adaptability ini dilengkapi bakat WOO, kemudian belief dan juga communication, membuat mereka bisa memberikan sapaan yang tepat, entah itu untuk orang tua dengan yang sebaya maupun yang lebih muda. Sapaan yang diberikan tepat, baik orang itu sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Kemudian berikutnya ada potensi kekuatan volunteering. Ini hampir sama dengan serving tadi. Jadi volunteering ini apabila bakat adaptability dilengkapi dengan bakat belief dan juga empati. Jadi volunteer ini hampir sama ya, kegiatan sosial yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Kemudian ada juga potensi kekuatan editing. Editing itu apa? Jadi memilah kembali, memilih kemudian mengoreksi lagi naskah yang akan dipublikasikan. Jadi jika bakat adaptability ini dilengkapi dengan bakat komen dan juga intellection. Ada juga redacting. Potensi kekuatan redacting adalah memilih fokus pembahasan dan menyusun kembali dokumen yang tertulis yang siap untuk dipublikasikan. Jika bakat adaptability ini dilengkapi dengan bakat strategik dan juga komen. Kemudian ada potensi kekuatan reporting. Reporting ini menyampaikan informasi baik secara lisan maupun secara tertulis tentang apa yang sedang terjadi ataupun yang telah terjadi. Jika bakat adaptability ini dilengkapi dengan bakat aktivator dan juga communication. Dan yang terakhir ada potensi kekuatan writing atau menulis ide, artikel, cerita, atau mungkin alat bantu untuk pendidikan. Jika bakat adaptability ini dilengkapi dengan bakat input dan juga learner. Nah, dari potensi kekuatan tersebut kira-kira tipe kekuatannya apa saja? Nah, ada server ya. Tadi kan ada serving, ada volunteering, ada greeting. Itu masuk tipe kekuatan server atau melayani orang lain. Kemudian ada caretaker juga. Kemudian yang editing, redacting, reporting, dan juga writing itu masuk tipe kekuatan jurnalis. Nah, lalu kira-kira peran apa saja sih yang mungkin bisa diambil oleh orang-orang dengan bakat dominan adaptability? Jika kita tadi sudah menyinggung soal pelayanan, kemudian sapaan dan lain sebagainya, itu mengingatkan saya pada jenis pekerjaan yang ketemu orang banyak,
Antara lain bisa operator pesawat telepon mungkin, atau operator online shop, customer care gitu ya. Jadi mereka bisa memberikan sapaan yang baik, kemudian bisa melayani dengan baik, dan itu akan menjadi poin plus dari misalnya usaha atau all shop yang sedang dijalankan. Karena memang akhir-akhir ini ketika kita memilih all shop itu, salah satu yang diperhitungkan adalah bagaimana performa pelayanan dari all shop tersebut ya. Nah, kemudian ada juga profesi yang berkaitan dengan instalasi gawat darurat, misalnya petugas-petugas yang ada di sana, entah itu dokter, perawat, atau petugas medis, semuanya ya. Jadi petugas-petugas yang memang ditugaskan di IGD itu memang harus siap dengan segala kemungkinan. Datangnya pasien, kita nggak tahu dengan keluhan apa atau dengan sakit yang seperti apa. Nah, ini benar-benar butuh tingkat adaptasi yang tinggi. Kemudian ada juga petugas sosial seperti petugas SAR misalnya, search and rescue, atau pemadam kebakaran misalnya, atau juga petugas-petugas palang merah yang siap siaga di daerah bencana. Ini tentu butuh bakat adaptability yang tinggi gitu, apalagi mengingat kondisi lapangan ya di area bencana atau di area-area yang sedang membutuhkan bantuan-bantuan kemanusiaan ini sangat sulit diprediksi dan bisa berubah setiap saat. Kemudian juga ada wartawan. Wah, ini jelas karena wartawan ini harus punya kemampuan adaptasi yang baik di segala situasi. Jadi mereka harus siap standby kan setiap hari. Mereka tidak bisa memprediksi hari ini akan ada kejadian apa dan di mana. Tapi mereka harus siap untuk meliput, mengumpulkan berita, mengumpulkan informasi di tengah ketidakpastian. Atau juga Anda bisa memilih profesi yang berkaitan dengan stasiun televisi, misalnya untuk produksi live gitu. Berita live, kemudian program live yang itu mungkin sudah direncanakan sebelumnya, tapi bisa jadi ketika pelaksanaannya yang on the spot, bukan yang tapping, bukan rekaman ya, apapun bisa terjadi. Dan itu menuntut orang-orang di tim produksi live ini untuk siap beradaptasi dengan kejadian-kejadian yang cukup spontan gitu. Tidak, bahkan kadang tidak terprediksi sebelumnya. Jadi ada satu pengalaman tersendiri gitu, karena saya pernah bekerja di tim live sebuah stasiun televisi. Kadang-kadang kita harus siap dengan perubahan narasumber yang mendadak begitu, atau dengan tema yang tiba-tiba berganti, atau kadang dengan alat-alat pendukung yang tiba-tiba trouble. Nah, ini jika bakat adaptability-nya tidak tinggi, mungkin kita bisa stres duluan ya. Jika menghadapi kecelakaan-kecelakaan kerja yang kadang sudah diantisipasi sebaik mungkin, tapi tetap saja terjadi. Baik, atau mungkin ada satu profesi yang saya lihat akhir-akhir ini juga membutuhkan adaptability yang tinggi, yaitu wedding organizer. Nah, ini juga hampir 11-12 lah dengan tim produksi live gitu ya. Mempersiapkan acara live, dan itu bisa menghadapi berbagai macam kemungkinan. Baik, itu tadi beberapa profesi ya, contoh profesi yang membutuhkan bakat adaptability yang tinggi. Apakah Anda salah satunya? Mungkin saja Anda pemilik bakat adaptability tinggi. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Di bakat selanjutnya ya, masih ada lagi, jadi pastikan untuk tetap mengikuti channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.